Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya di hari ini. Tentunya hari yang sangat cerah dan penuh dengan semangat ya. Ketemu lagi dengan saya Feby Usika yang menemani Anda semua di podcast RRI Bandar Lampung. Dan tentunya di hari ini kita ditemani oleh seorang wanita cantik ya. Ada Ibu Nina Windialika, merupakan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kota Bandar Lampung. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Feby. Iya, alhamdulillah ya. Pokoknya yang penting sehat dan baik-baik saja ya. Betul. Dan sebenarnya kita ini mungkin sebagian dari masyarakat di Bandar Lampung ini banyak yang kurang paham juga ya. Seperti apa sih proses kalau kita mau mengurus surat menyurat tanah dan sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi topik kita ya, tentang pelayanan juga, pelayanan Badan Pertanahan Nasional, maksudnya Pertanahan Nasional di Kota Bandar Lampung ya. Nah, kalau untuk proses, seperti apa sih proses pelayanan di Badan Pertanahan Nasional di Kota Bandar Lampung ini, prosedurnya itu seperti apa? Baik Bu, jadi memang sekarang boleh dibilang tuh BPN itu bertransformasi Bu gitu. Jadi kalau misalnya dulu orang berpikir ke BPN itu ngurus sertifikat itu lama, berbelit-belit, mahal gitu ya. Mahal ya, ada mahal gitu kan. Bahkan banyak juga yang orang saking berbelit-belitnya, terus lambreta alias juga lama, dia tuh sampai ada yang pakai calo lah segala macam gitu kan. Jadi sekarang tuh kita pengen banget gitu ya, masyarakat langsung tuh yang ngurus gitu ya, datang ke kantor pertanahan secara mandiri gitu, biar merasakan seperti apa sih layanan pertanahan itu gitu. BPN Kota Bandar Lampung tuh seperti apa sekarang gitu, karena memang kita sudah berubah gitu. Mungkin kalau orang-orang datang ke kantor pertanahan melakukan pengurusan sertifikat, itu akan dibuat nyaman dengan ruang tunggu yang nggak panas, sangat dingin, kemudian harum gitu ya. Kemudian nanti ada personal assistant sendiri gitu. Kalau misalnya masyarakat pengguna layanannya tanpa kuasa gitu ya, tanpa calo gitu ya, datang sendiri, nanti ada personal assistant yang mendatangi. Jadi petugas loket ya, kalau kita tahu petugas loketnya tuh tidak duduk di belakang meja gitu. Jadi langsung mendatangi siapa-siapa saja pemohon gitu ya. Kemudian pada saat dilayani harus dari awal sampai akhir gitu. Artinya harus sampai finish, sampai selesai. Betul. Jadi pada saat pemohon datang, kemudian akan diarahkan, kemudian ditanyakan keperluannya apa gitu ya, mendaftarkan apa, kemudian diperiksa berkas-berkasnya. Kita tuh ada namanya verifikator berkas gitu. Jadi secara alur diperiksa dulu nih, udah sesuai apa belum, sudah ada yang kurang apa enggak, secara persyaratan gitu. Kalau misalnya secara persyaratan ada yang masih kurang, kita sampaikan ke pemohon untuk dilengkapi. Jadi selama ini tuh yang jadi momok katanya pekerjaan di BPN itu lama, mungkin dulu kalau misalnya berkas itu diterima-terima aja gitu loh. Begitu sambil berjalan sudah didaftarkan, ternyata masih banyak kekurangan. Akhirnya nggak jadi bisa lama. lanjut, nggak bisa lanjut gitu. Untuk ke langkah selanjutnya. Betul gitu. Akhirnya orang taunya kenapa di BPN itu lama gitu loh. Padahal mungkin ada berkas yang belum dilengkapi. Makanya kita switch gitu loh. Sekarang sebelum sampai dengan berkas itu lengkap gitu, kita pastikan itu tidak akan kita proses dulu gitu, supaya nanti tidak jadi tunggakan di kami juga di BPN, dan masyarakat ya sesuai SOP gitu menerimanya gitu. Jadi memang sudah banyak lah perubahan-perubahan yang kami lakukan gitu ya. Cuma mungkin secara sosialisasi gitu, pekerjaan-pekerjaan kami ini mungkin belum terekspos atau tersosialisasi dengan baik gitu. Iya, bahkan mungkin sebagian orang juga itu kantornya di mana mungkin nggak semua orang tahu juga ya pastinya. Nah, kantornya alamatnya di mana nih? Mungkin ada yang mau ngurus tapi masih ragu di mana ya kantornya gitu. Kantornya itu di Jalan Dr. Andes Warsito nomor 5. Itu kalau patokannya itu di seberang kantor Taspen. Berdekatan ya. Iya betul, berseberangan. Atau depan-depanan kalau nggak salah. Iya depan-depanan betul. Ya. Jadi sedekat itu gitu ya, dan gampang untuk dijangkau lah ya. Jadi kalau emang mau ngurus tuh sebenarnya akan cepat dan juga nggak ribet asal persyaratannya lengkap. Betul. Nah, untuk persyaratan tuh sebenarnya apa aja sih yang harus dilengkapi oleh calon-calon yang ingin mengurus sertifikat di BPN? Atau mungkin ada selain sertifikat apa aja nih yang biasanya kita bisa selesaikan di
BPN? Yang jelas kita kan punya layanan konsultasi ya, konsultasi. Kemudian kita juga punya layanan pengaduan gitu. Kalau misalnya ada yang mau mengadu terkait dengan pelayanan atau mungkin apapun sengketa tanah, sertifikat double seperti itu ya, boleh, bisa silakan. di situ ya. Betul. Terus kalau untuk pelayanan sendiri kita sebenarnya banyak sekali ya layanannya. Makanya kita tidak bisa bilang karena SOP-nya beda-beda nih setiap layanan gitu. Beda-beda. Betul. Jadi kalau misalnya ada pelayanan pendaftaran pertama kali, jadi kalau misalnya ada orang yang belum pernah nih punya sertifikat gitu, terus mau bikin sertifikat ke kantor pertanahan, itu pasti jangka waktunya akan berbeda dengan orang yang sudah punya sertifikat, misalnya mau beralih gitu, atau misalnya karena balik jual nama. beli. Nah, biasa sebutannya. Nah, kalau untuk yang beli. baru belum ada sertifikat, baru mau buat, itu jangka waktunya biasanya berapa lama dari awal sampai dia akhirnya jadi dalam bentuk sertifikat? Jadi mungkin saya jelasin dulu ya prosesnya ya. Jadi pada saat pemohon itu datang gitu ya untuk mengajukan permohonan sertifikat, yang pertama pasti kita akan cek dulu gitu ya, secara dokumen gitu ya, secara dokumen. Kemudian apabila dirasa memang sudah cukup lengkap, kemudian kita melakukan pengukuran. Nah, berarti kan nanti ada pengukuran dari petugas nih datang ke rumah yang bersangkutan gitu. Tapi mungkin sebelumnya sudah diingatkan mengenai tanda batas. Jadi pemohon tuh diminta tolong dipasangkan patok gitu ya, tanda batas sebelah utara, sebelah selatan, barat dan timur gitu. Supaya nanti pada saat petugas datang, mereka mengukurnya sudah siap gitu. Kadangkala nih banyak ditemui juga petugas kami tuh datang ke lokasi ternyata belum dipasang gitu. Jadi karena belum dipasang kami tidak bisa mengukur, itu yang pertama gitu. Mungkin edukasi itu juga ya. Juga betul ya. Gitu. Terus kemudian sekarang ini supaya tidak terjadi tumpang tindih, juga ada kesepakatan, itu juga kami minta tanda tangan tetangga yang berbatasan gitu. Karena kan supaya menghindari ada sengketa dengan tetangganya, kiri, betul depan, ya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ketika sudah dilakukan pengukuran, nanti kan ada terbit peta bidang tanah gitu ya, PBT. Kemudian nanti baru selanjutnya tahap kedua itu dicek dulu kesesuaian tata ruangnya gitu. Benar nggak sih ini tata ruangnya itu untuk pemukiman gitu. Karena sekarang ini kan harus menyesuaikan itu gitu. Ketika misalnya sudah sesuai, baru nanti didaftarkan lagi untuk pemberian haknya gitu. Hak ini apakah dikasih hak milik, apakah kemudian dikasih hak guna bangunan gitu kan, beda-beda haknya gitu. Setelah dilakukan pemberian hak, baru kemudian sertifikat itu jadi. Jadi kalau untuk proses dari awal sampai akhir mungkin kurang lebih 120 hari ya, kurang lebih. Berarti mungkin 4 bulan ya 4 gitu. Iya gitu. Memang cukup panjang karena kami juga sertifikat itu kan berdampak hukum ya gitu. Jadi kita harus teliti juga betul, ya, jangan gitu. Sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya gitu. Contohnya ada double sertifikat dan sebagainya. Betul. Nah kalau misalnya kalau tadi kan layanannya sudah, terus bagaimana kalau misalnya yang mungkin ngerasa sibuk di hari-hari kerja ya. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sibuk dengan pekerjaan, terus sibuk dengan anak sekolah dan sebagainya. Apakah bisa ada jam-jam khusus di weekend gitu untuk pelayanannya? Iya, yang jelas kita punya program namanya pelataran, program pelayanan akhir pekan, program pelayanan pertanahan akhir pekan. Jadi memang itu dikhususkan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung yang ingin mengurus sendiri, yang sibuk di hari kerja gitu ya. Jadi silakan datang di hari Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 12. Kecuali hari libur nasional ya sama cuti bersama gitu, kita tidak buka gitu. Tapi selebihnya insya Allah akan dilayani dengan baik gitu, diterima dengan baik karena memang petugas kami sudah siap gitu ya, sudah disiapkan gitu untuk menerima permohonan dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Iya, jadi sekarang tuh nggak terpaku lagi ya harus Senin sampai Jumat. Jadi layanannya bisa didapatkan gitu dengan masyarakat Kota Bandar Lampung itu di hari weekend juga. Jadi membahagiakan buat kita semua ya. Betul. Jadi mungkin itu salah satu inovasi ya. Iya, nah, betul. Kira-kira inovasi apa lagi nih yang udah dilakuin? Kita punya banyak sekali inovasi ya. Kalau datang ke kantor pertanahan mungkin begitu ngeliat gitu ya, ada drive-thru gitu. Kita layanan drive-thru. Jadi layanan drive-thru itu sebenarnya layanan untuk pengambilan produk gitu. Jadi karena memang lokasi kantor kita itu kan untuk parkiran terbatas gitu. Jadi waktu itu kita berinovasi bagaimana caranya supaya tidak menumpuk di loket gitu. Pada saat tidak menumpuk di loket, kita berpikir waktu itu juga zaman COVID waktu itu. Jadi itu masih berlanjut walaupun itu sempat di COVID, sekarang tetap berlanjut. Iya, sampai sekarang masih berlanjut. Jadi
pada saat nanti produk kita selesai sudah disampaikan gitu kan ke masyarakat gitu, oh nanti mereka dapat notifikasi berupa WA gitu, oh produknya sudah selesai, silahkan diambil. Nah itu mereka bisa buat janji untuk pengambilan di drive-thru kita gitu. Nanti ada petugas kita yang bersiap di sana gitu, nanti nggak perlu harus turun dari kendaraan, nanti silakan ngambil gitu, asal sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Jadi karena kan kami harus menyiapkan, dan sertifikat itu kan nggak bisa sembarangan keluar masuk gitu ya, karena posisinya kalau drive-thru kan di luar dari gedung gitu ya, adanya di bahu jalan gitu. Jadi depan ya. Ya itu yang pertama. Terus kita juga punya gaspol, perubahan hak on location. Jadi itu tuh intinya banyak perumahan-perumahan waktu itu kita targetnya adalah perumahan-perumahan yang bersubsidi yang mau hampir habis atau habis masa berlaku HGB-nya. Jadi kita mendatangi perumahan-perumahan, kemudian kita berkoordinasi dengan lurah gitu. Kemudian kita kumpulkan massa, ibaratnya kumpulkan masyarakat, silakan yang punya sertifikat HGB yang mau ditingkatkan menjadi hak milik. Silakan nih, persyaratannya kan tidak sulit ya gitu. Kemudian juga bayar PNBP gitu, hanya 50.000 gitu pada saat itu gitu. Jadi dan hari itu juga selesai gitu. Jadi semudah itu ya. Semudah itu, kita udah kurang lebih 60 perumahan gitu ya, sekitar udah hampir 400 sertifikat yang diterbitkan atau dirubah haknya menjadi hak milik gitu ya, kurang lebih. Jadi udah cukup banyak waktu itu kita roadshow lah ke perumahan-perumahan. Karena perumahan-perumahan itu rata-rata memang belum ada sertifikat hak milik ya. Jadi mereka harus mengurus juga sebenarnya gitu. Minimal edukasinya dapat gitu ya. Gitu. Jadi itu juga mendekatkan layanan juga kan. Jadi benar-benar masyarakat, ibaratnya kita menjemput bola nih, biar masyarakat tahu gitu loh, pelayanan di BPN tuh sekarang udah berubah loh. Bahkan kita mendatangi mereka gitu loh. Nggak harus datang lagi ke kantor. Konsumen ataupun yang berkepentingan aja untuk datang. Ternyata juga jemput bola juga ke beberapa perumahan-perumahan yang ada di Kota Bandar Lampung ya. Terus apa sih tips khusus untuk menghindari kita-kita nih yang memang ingin membeli tanah atau mengurus surat-surat itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak penipuan, terus sertifikat double dan sebagainya. Ketelitian yang seperti apa yang harus kita jaga-jaga gitu sebelum kita beli tanah dan ataupun minta tolong orang misalnya. Kan banyak nih orang yang nggak mau ribet walaupun katanya udah gampang, udah dia bingung. Yang jelas yang pertama, pastikan dulu sertifikatnya memang terdaftar di BPN atau enggak gitu. Jadi pengecekan sertifikat namanya. Jadi silakan bawa sertifikat aslinya ke BPN untuk dicek gitu. Nanti keluarlah keterangan gitu yang ada di sertifikat itu sesuai atau tidak gitu. Karena kan ada nomor haknya gitu kan. Jadi bisa dicek langsung sebelum kita membayar atau membeli. Gitu. Jadi lebih aman gitu ya. Pembeli dan penjual bersama-sama ya. Jadi kita nggak beli yang beli kucing dalam karung lah ibaratnya seperti itu. Kan banyak kejadian ya. Dia beli ternyata pada saat mau bangun ada yang negur. Aduh ini tanah saya dan sebagainya. Nah itulah hal-hal yang memang bisa diantisipasi sama kita semua. Terima kasih banget nih Bu Nina ya sudah hadir nemenin kita di podcast hari ini. Mudah-mudahan juga untuk pemirsa atau pendengar RRI, podcast RRI bermanfaat buat kita semua. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.